Memangnya ada apa di negara kepulauan kecil di Khatulistiwa itu? Itulah pandangan sinis 3.000 lansia super kaya dari Eropa. Dengan 6 pesawat charteran pribadi, mereka mendarat di Indonesia dengan keangkuhan seolah hendak menaklukkan negeri antah berantah. Namun, siapa sangka, kunjungan singkat selama 5 malam 6 hari itu akan menjungkir balikan pandangan hidup mereka dari akarnya. Pada hari kepulangan mereka, sebuah pemandangan luar biasa terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para lansia, yang memiliki kekuasaan dan kekayaan untuk mengguncang dunia, justru menangis terseduh-seduh seperti anak kecil, merengek tak mau pulang. Apa yang sebenarnya mereka saksikan di Indonesia? Sihir apa yang telah merasuki mereka? Inilah kisah tentang kearifan pengobatan tradisional jamu dan keramah tamahan tulus, tepas selira, yang membuat para ahli medis barat terdiam takjub. Sebuah tur wisata yang menjadi pemicu gelombang besar kaum kaya dari seluruh dunia kini berbondong-bondong menuju Indonesia. Di baliknya, tersimpan sebuah cerita mengharukan tentang sepasang suami istri lansia yang menemukan kembali jiwa mereka. Inilah kisah keajaiban pertama dari Indonesia yang mengejutkan dan membuat dunia jatuh cinta. Seluruh ceritanya akan terungkap sekarang. Estandur Nil 00 lansia super kaya Eropa dalam perjalanan senja ke Indonesia. Pertemuan dengan kearifan jamu dan jiwa Nusantara. Bandara Soekarno-Hatta mencatat rekor kedatangan 200.000 penumpang dalam sehari. Dunia gempar. Bagaimana caranya agar kami bisa tinggal di Indonesia? Tanya mereka. 6 pesawat charteran yang membawa 3.000 anggota klub lansia kaya dari Eropa mendarat. Dan sejak saat itu, pemandangan mengejutkan terus terjadi. Setelah perjalanan 6 hari berakhir, banyak dari mereka yang menangis histeris, tak ingin meninggalkan Indonesia. Namun, perjalanan ini tidak dimulai dengan sempurna. Sepasang suami istri pensiunan tenaga medis dari Jerman, awalnya sama sekali tidak memiliki ekspektasi. Apa yang bisa dilihat di negara kepulauan kecil di Asia Tenggara, pikir mereka. Anehnya, ulasan perjalanan yang mereka tulis kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan menjadi topik pembicaraan terhangat sepanjang masa. Seluruh penerbangan ke Indonesia penuh sesak. Maskapai terpaksa menambah jadwal darurat, dan para pelancong senja dari seluruh dunia terus berdatangan tanpa henti. Jadi, bagaimana Indonesia berhasil menaklukkan hati mereka yang semula angkuh? Kisah luar biasa ini akan kita mulai sekarang. Namun sebelumnya, mohon luangkan sedikit waktu Anda. Dengan menekan tombol subscribe dan like, Anda memberi kami kekuatan besar untuk membuat konten yang lebih baik. Tuliskan juga di kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini, dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bersama kami. Sinar mentari pagi yang cerah menembus jendela kaca yang luas. Hamparan hijau padang golf di kejauhan tampak begitu hidup hingga menyilaukan mata. Aku duduk di meja sambil memegang cangkir kopi. Di sekelilingku, wajah-wajah yang sudah kukenal. Mereka adalah anggota Golden Year Society, tempat kami berkumpul selama 5 tahun terakhir. Katanya hari ini akan diumumkan tujuan perjalanan senja tahun ini, bisik Margaret, yang duduk di sebelahku. Aku mengangguk. Momen ini setiap tahunnya selalu membuat jantungku berdebar. Tahun lalu kami ke Swiss. Tahun sebelumnya ke Italia. Kali ini kemana ya? Seorang pembawa acara berjalan ke atas panggung. Seluruh aula menjadi hening. Ia menggenggam mikrofon dan perlahan membuka mulut. Tujuan perjalanan senja Golden Year Society tahun ini adalah, ada jeda sejenak. Indonesia. Seketika, aula menjadi riuh. Aku menatap suamiku, Robert. Alisnya terangkat. Indonesia. Suaraku keluar lebih keras dari yang kuduga. Orang-orang di sekitarku bereaksi serupa. Ada yang memiringkan kepala, ada yang bertanya, "Di mana itu?" Aku mengambil brosur di atas meja. Sampulnya bergambar gedung-gedung pencakar langit. Tertulis Jakarta. Astaga, Indonesia, gumam Robert pelan. Bahasa mereka kita tidak mengerti. Bukankah itu negara yang agak kacau? Kudengar juga sering ada bencana alam. Benar. Aku juga dengar begitu.
Jawabku, sependapat. Berita yang kami lihat tentang Indonesia biasanya selalu tentang ketegangan politik atau bencana. Lalu ada yang namanya jamu itu. Suara Robert merendah. Mereka minum ramuan dari akar-akaran dan dedaunan. Kan? Apa ada bukti ilmiahnya? Aku ragu. Kau benar sekali, kataku. Kami berdua telah bekerja di rumah sakit selama 30 tahun. Sebagai seorang ahli bedah dan perawat, kami selalu skeptis terhadap metode pengobatan yang tidak memiliki bukti empiris. Bagi kami, jamu tak lebih dari sekadar tradisi kuno. Clara, mungkin tidak seburuk itu, kata Margaret. Ia sudah membuka-buka brosur. Katanya Indonesia sekarang sudah sangat maju. Temanku baru saja dari sana tahun lalu. Katanya bagus sekali untuk orang yang punya masalah lutut. Lutut? Pandanganku beralih ke kakiku sendiri. Beberapa bulan terakhir, naik turun tangga menjadi sebuah siksaan. Setiap pagi, rasa nyeri yang menusuk selalu datang. Ada program Tichen juga, katanya. Di sebuah tempat bernama Lembaga Riset Kesehatan Tradisional. Robert mendengus. Kesehatan tradisional? Apa-apaan itu? Medis? Adalah sains, bukan tradisi. Iya, aku juga merasa agak aneh. Tapi Margaret hanya tertawa. Ayolah, tidak ada salahnya mencoba sekali. Lagi pula kita sudah membayar iurannya kan? Itu adalah argumen yang tak terbantahkan. Iuran tahunan kami tidak murah. Robert pun tak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya duduk terdiam sambil melipat tangan di dada. Di atas panggung, penjelasan berlanjut. Total 3.000 anggota akan berpartisipasi. Kali ini, kami telah menyiapkan pesawat charteran khusus. Kata pesawat charteran membuat seisi aula bergemuruh. Ini berarti tidak menggunakan penerbangan komersial seperti biasanya. Kita akan terbang dari Frankfurt langsung ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta tanpa henti. Seluruh kursi adalah kelas bisnis, dan akan ada sensierge pribadi yang mendampingi 24 jam. Robert melepaskan lipatan tangannya. Pesawat charteran, ya? Mereka benar-benar berinvestasi kali ini. Sepertinya lebih serius dari yang kukira. Di layar, sebuah foto bandara ditampilkan. Bersih dan modern, jauh lebih canggih dari yang kubayangkan. Langit-langit lobi terbuat dari kaca, dan lantainya berkilauan. Itu Bandara Soekarno-Hatta, katanya. Salah satu bandara terbersih di dunia, bisik Margaret. Benarkah? Apa bisa lebih baik dari bandara kita? Robert menunjukkan ekspresi ragu. Entahlah, kita lihat saja nanti. Tepuk tangan terdengar di sekitar kami. Tapi aku masih ragu. Itu adalah negeri yang asing. Ini pertama kalinya aku ke Asia. Bagaimana, Robert? Tanyaku. Matanya masih penuh keraguan. Jujur, aku tidak begitu tertarik. Kenapa harus Indonesia? Kenapa bukan negara Eropa lainnya? Saat itu, sebuah kotak beludru diletakkan di atas meja kami oleh seorang pelayan. Saat kubuka, tampak sebuah dompet paspor berwarna emas. Namaku terukir di atasnya. Ada juga tag koper yang serasi. Tekstur kulitnya terasa begitu halus. Sepertinya semuanya sudah disiapkan, ya? Kata Margaret sambil tertawa. Apalagi yang diragukan? Kalau kita tidak pergi, iuran tahun depan akan hangus begitu saja. Aku menatap suamiku sekali lagi. Ia menghela napas. Baiklah, kita pergi. Tapi kalau ternyata mengecewakan, aku akan langsung protes. Tentu, aku juga tidak berharap banyak. Namun, di sudut hatiku, ada getaran aneh. Perasaan campur aduk antara cemas dan penasaran. Sebenarnya, tempat seperti apa Indonesia itu? Saat keluar dari aula, aku memandang keluar jendela. Langit biru terbentang luas. Mobil kami sudah menunggu di tempat parkir. Sopir membukakan pintu. Semoga hari Anda menyenangkan, Nyonya. Ya, terima kasih. Saat masuk ke dalam mobil, Robert bertanya Clara, katakan sejujurnya. Apa kau antusias? Tidak juga.
jawabku singkat. Tapi aku penasaran. Kenapa mereka memilih Indonesia? Mungkin karena murah. Kurasa tidak murah untuk menyewa 6 pesawat charteran. Robert mengangguk setuju. Kau benar. Kalau begitu pasti ada sesuatu yang istimewa. Entahlah, kita lihat saja nanti. Mobil mulai berjalan, meninggalkan gedung klub yang megah. Aku menggenggam erat dompet paspor di tanganku. Permukaan emasnya berkilauan di bawah sinar matahari. Katanya berangkat Minggu ke-3 April. Tinggal sebulan lagi, kata Robert sambil memandang keluar jendela. Kita harus bersiap-siap. Bersiap? Siap apa? Cukup kemasi barang saja kan? Bawa sepatu yang nyaman. Lututmu sedang tidak baik. Terima kasih sudah mengingatkan. Hening sejenak. Di luar jendela mobil, rumah-rumah mewah berjejer rapi, dengan halaman rumput yang terawat. Tempat tinggal orang-orang seperti kami. Clara, Robert menggenggam tanganku. Kalau kita tidak suka, kita pulang lebih awal saja. Tentu, jangan dipaksakan. Tapi entah kenapa, ada bagian dari diriku yang merasa geli. Aku mulai benar-benar penasaran, seperti apa Indonesia itu. Kalau sampai menyewa pesawat charteran, pasti ada sesuatu yang sangat spesial. Kami tiba di rumah. Sopir membukakan pintu. Saat melangkah masuk, aku kembali menatap dompet paspor itu. Ukiran emasnya begitu jelas. Clara Muller. Namaku terukir dengan tegas. Sepertinya kami benar-benar akan pergi. Sebulan lagi, kami akan menginjakan kaki di tanah asing. Baik atau buruk, setidaknya itu akan menjadi sebuah pengalaman. Malam sebelum keberangkatan, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Aku tidak bisa tidur. Ini pertama kalinya aku akan ke Asia. Eropa sudah biasa. Budaya, orang, dan makanannya mirip. Tapi Asia berbeda. Terasa seperti dunia yang sama sekali lain. Cepat tidur. Tidak akan ada apa-apa, kata Robert dengan mata terpejam. Hanya negara kepulauan kecil. Memangnya ada apa yang bisa dilihat? Tidurlah. Penerbangan besok panjang. Dia benar. 13 jam. Aku pun memejamkan mata. Keesokan paginya, mobil pribadi tiba di depan rumah. Sopir memasukkan koper kami. Selama perjalanan ke bandara, Robert tertidur. Aku memandangi pemandangan di luar jendela. Gerbang keberangkatan untuk pesawat charteran berada di area terpisah. Kami melewati lounge dan langsung naik ke pesawat. Kursinya luas, awak kabinnya ramah. Tapi hatiku masih saja cemas. Minuman, Tuan, Nyonya? Tanya seorang pramugari. Champagne, jawab Robert. Aku memesan yang sama. Setelah menerima gelas, aku menyesapnya. Gelembungnya terasa menggelitik di tenggorokan. 13 jam terasa sangat lama. Aku menonton 2 film dan makan 2 kali. Tetap saja waktu berjalan lambat. Di luar jendela, langit selalu gelap. Para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pengumuman di kabin bergema. Aku menegakkan punggung. Kuintip keluar jendela. Cahaya mulai terlihat. Sebuah kota. Jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Apa itu semua Jakarta? Bukan. Mungkin itu Tangerang atau Bekasi. Kota di sebelahnya. Kota di sebelahnya sebesar itu? Aku kehabisan kata-kata. Cahaya terhampar tanpa ujung. Seperti bintang yang tumpah ke bumi. Jantungku berdebar kencang. Setengah antusias, setengah cemas. Roda pesawat menyentuh landasan. Getaran terasa. Akhirnya tiba juga. Ini benar-benar Indonesia. Tanganku berkeringat. Ayo, kita turun. Robert bangkit. Aku mengikutinya. Saat melangkah ke lorong, kakiku gemetar. Kelelahan 13 jam penerbangan terasa seketika. Kami melewati Garbarata. Dan saat itu, duniaku seolah berhenti. Langit-langitnya tinggi, sangat tinggi. Terbuat dari kaca.
membiarkan cahaya alami masuk. Lantainya seperti marmer, licin dan berkilauan. Lebih bersih dari bandara manapun yang pernah kukunjungi. Wow, desahku tanpa sadar. Clara, lihat itu. Robert menunjuk. Sebuah kios digital besar dengan layar sentuh interaktif. Asisten virtual dengan wajah ramah menyapa kami. Selamat datang di Indonesia. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya jernih dalam bahasa Inggris. Lalu layar berubah menampilkan pilihan bahasa lain. Otomatis. Apa itu nyata? Tanyaku. Sepertinya begitu. Robert juga membelalakan matanya. Asisten virtual itu bertanya lagi. Perlu saya pandu ke bagian imigrasi? Oh, ya. Terima kasih, jawabku sedikit canggung. Sebuah peta animasi muncul di layar, menunjukkan rute yang jelas. Kami mengikutinya. Area imigrasi sudah terlihat. Orang-orang berbaris, tapi sangat tertib. Tidak ada yang saling serobot. Sangat berbeda dengan bandara di New York. Coba pakai autogate imigrasi itu, kata Margaret di sebelah kami. Otomatis? Iya. Cukup pindai wajah dan sidik jari. Cepat sekali. Aku berdiri di depan mesin. Beberapa pilihan bahasa muncul di layar. Kupilih bahasa Inggris. Aku memindai paspor. Lalu sidik jari, hanya 5 detik. Sudah selesai? Iya, sudah. Aku tidak percaya. Di Amerika, kami harus menunggu setidaknya 10 menit, menjawab pertanyaan dan verifikasi. Di sini, hanya 5 detik. Cepat sekali, gumam Robert. Terlalu cepat. Apa ini aman? Kami menuju tempat pengambilan bagasi. Di atas ban berjalan, ada papan elektronik besar. Selamat datang peserta tur Golden Years Society. Tulisan dalam bahasa Indonesia dan Inggris ditampilkan bersamaan. Hatiku terasa hangat. Ada perasaan bahwa seseorang telah menunggu kami. Koper kita sudah keluar. Robert mengambil tasnya. Aku juga mencari koperku. Kami berjalan menuju pintu keluar. Pintu otomatis terbuka tanpa suara. Begitu melangkah keluar, udaranya terasa berbeda. Segar. Tidak ada kelembapan khas Asia yang kubayangkan. Justru angin sepoi-sepoi yang lembut. Udaranya enak ya? Iya. Bersih. Robert juga mengambil napas dalam-dalam. Udara yang masuk ke hidung terasa jernih. Tidak ada bau asap knalpot. Di area parkir, bus-bus pariwisata mewah telah menunggu. Berwarna hitam mengkilap, seperti baru. Sopir membantu memasukkan barang bawaan kami. Selamat datang di Indonesia, katanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Terima kasih. Kami naik ke bus. Kursinya empuk dan luas. Terbuat dari kulit, jendelanya juga besar. Kita akan berangkat tepat waktu. Sebuah pengumuman terdengar. Aku melihat jam. Tepat sesuai jadwal. Tidak meleset 1 menit pun. Tepat waktu sekali. Ya, mereka sangat menghargai waktu. Bus mulai berjalan. Pemandangan di luar jendela silih berganti. Gedung-gedung pencakar langit berjejer. Bangunan kaca memantulkan sinar matahari. Berkilauan. Itu gedung apa semua? Tanyaku. Kantor perusahaan? Mungkin? Sebanyak itu? Aku tak bisa berkata-kata. Gedung-gedung itu seolah tak ada habisnya. Tidak kalah dengan New York. Bahkan, mungkin lebih modern. Lebih bersih. Kami memasuki jalan tol. Marka jalan sangat jelas. Papan penunjuk juga. Di bawah tulisan bahasa Indonesia, ada terjemahan bahasa Inggris. Robert, kataku pelan. Sepertinya ini tidak seburuk yang kita kira. Aku juga berpikir begitu. Aku terkejut. Prasangka kami hancur berkeping-keping. Kami pikir ini adalah negara kepulauan yang tertutup, dengan suasana tegang. Tapi tidak ada hal seperti itu di sini. Suasananya damai, penuh energi. Mobil-mobil di lajur sebelah melintas. Sedan-sedan mewah, Mercedes, BMW, merek yang kami kenal. Semuanya tampak baru.
Lihat mobil-mobil itu. Semua model terbaru. Iya, sepertinya orang-orang di sini kaya raya. Tidak jauh berbeda dengan di Eropa. Robert juga tampak takjub. Aku pun sama. Sekitar 30 menit kemudian, kami memasuki pusat kota Jakarta. Bangunan semakin padat. Orang-orang juga banyak, tapi tidak berisik. Semuanya tertib. Itu hotel kita. Margaret menunjuk sebuah gedung pencakar langit berlapis kaca. Lobinya tampak terang benderang. Bus berhenti. Sopir membukakan pintu. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Terima kasih. Kami memasuki lobi hotel. Luas sekali. Lampu gantung kristal menghiasi langit-langit. Lantai marmernya berkilauan. Para staf berbaris, membungkuk, dan menyapa. Selamat datang. Senyum mereka hangat dan tulus. Bukan senyum formalitas. Proses check-in diurus oleh staf rombongan. Kami hanya perlu menerima kunci kamar. Sangat mudah. Kami naik lift. Lantai 25. Telingaku sedikit berdengung saat naik. Pintu terbuka. Kami melangkah ke koridor berkarpet tebal. Aku membuka pintu kamar, dan napasku tertahan. Wow! Dari jendela, seluruh kota Jakarta terlihat. Hutan beton, cahaya berkelip-kelip. Di kejauhan, tampak siluet pegunungan. Kota dan alam menyatu. Clara, lihat ini. Robert mendekati jendela. Ini tidak kalah dengan Amerika. Iya. Bahkan mungkin. Aku menggantung kalimatku. Terlintas di benakku. Mungkin lebih baik. Lebih bersih. Lebih teratur. Aku duduk di tempat tidur. Kasurnya empuk. Meskipun lelah, hatiku terasa ringan secara aneh. Aku memandang keluar jendela. Matahari mulai terbenam. Senja mewarnai gedung-gedung dengan warna merah. Waktu bebas sebelum makan malam. Badan lelah, tapi aku tak mau hanya diam di kamar. Aku penasaran. Robert, mau minum kopi? Ide bagus. Katanya ada kafe di lobi. Kami turun dengan lift. Di sebelah lobi, ada sebuah kafe. Dari balik pintu kaca, orang-orang duduk santai. Aroma kopi yang harum tercium. Wangi yang menggugah selera. Kami mendorong pintu dan masuk. Anehnya, tidak ada orang di konter. Hanya ada sebuah layar besar. Layar sentuh. Apa itu? Robert mendekat. Layar itu penuh dengan menu dalam bahasa Indonesia. Kami ragu-ragu. Bagaimana cara pakainya? Layar itu berubah seperti slideshow. Foto-foto kopi yang indah. Tapi kami tak bisa membaca satu pun. Tulisannya terus bergerak. Kami bingung. Robert mencoba menyentuh layar. Menu membesar, lalu mengecil lagi. Kami saling berpandangan. Apa kita bisa melakukannya? Saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang. Bisa saya bantu? Seorang pegawai muda, mungkin berusia 20-an, mengenakan celemek. Senyumnya cerah. Oh, ya, tolong, desahku lega. Pegawai itu menyentuh layar beberapa kali. Dalam sekejap, tampilan berubah menjadi bahasa Inggris. Semua menu terlihat jelas. Wah, ternyata semudah ini ya. Iya, Bu. Tombol pilihan bahasa ada di pojok kanan atas. Ada bahasa Inggris, Mandarin, dan Indonesia. Penjelasan pegawai itu sangat sopan dan ramah. Tidak ada kesan terganggu sama sekali. Tolong Americano hangat 2, kataku. Pegawai itu menekan layar. Pesanan masuk ke keranjang. Harga pun muncul. Kami menempelkan kartu kredit. Bip, pembayaran selesai. Nomor pesanan 24. Silakan diambil di sebelah sana. Kami duduk menunggu. Dari jendela, kami melihat orang-orang berlalu lalang. Mereka berjalan dengan sibuk, tapi tidak tergesa-gesa. Ada ketenangan dalam kesibukan mereka. Bukan hanya teknologinya yang canggih, tapi orang-orangnya juga lebih baik. Maksudmu? Pegawai tadi. Dia melihat kita kebingungan dan langsung membantu. Robert mengangguk. Kalau di Eropa,
Kita mungkin disuruh menunggu, atau disuruh baca buku manual. Kopi kami datang, uap hangat mengepul. Aku menyesapnya, harum dan lembut. Enak, iya, tidak buruk. Sambil minum kopi, kami mengamati sekitar. Orang-orang duduk dengan tenang. Ada yang menatap laptop, membaca buku, atau mengobrol, pemandangan yang damai. Setelah selesai, kami kembali ke lift untuk naik ke kamar. Lift cukup ramai. Pintu terbuka. Tiba-tiba seorang pria menahan pintu. Bapak dan ibu mau ke lantai berapa? Tanyanya. Pria itu berusia sekitar 30 kripokean, mengenakan setelan jas. Kami kaget dengan pertanyaan tiba-tiba itu. Kami? Oh, lantai 25. Pria itu menekan tombol 25 untuk kami. Tombol itu menyala terang. Lalu ia tersenyum dan sedikit menunduk sebelum turun di lantainya. Pintu lift tertutup. Aku menatap Robert. Itu tadi apa? Entahlah. Sepertinya dia hanya bersikap baik. Tapi kita orang asing. Ya. Tapi terlihat sangat alami. Lift terus naik. Pikiranku berkecamuk. Di Eropa, hal seperti itu jarang terjadi. Orang lain menekan tombol lift untukmu? Biasanya semua orang mengurus diri sendiri. Kami tiba di lantai 25. Sambil berjalan di koridor, aku berpikir, orang-orang di negara ini, kenapa mereka begitu baik pada orang asing? Robert mengangkat bahu. Mungkin budayanya berbeda. Kami masuk kamar. Di luar jendela, senja telah berganti malam. Gedung-gedung bermandikan cahaya keemasan. Langit berwarna merah dan oranye. Aku duduk di tempat tidur, mengusap lututku. Masih terasa nyeri, tapi sepertinya sedikit lebih baik. Apa ini hanya perasaanku? Robert, kita istirahat sebentar lalu makan malam. Baiklah. Aku lelah. Aku memejamkan mata. Rasa lelah menyeruak, tapi hatiku tenang. Anehnya, aku merasa nyaman, padahal ini di negeri asing. 30 menit kemudian, Robert membangunkanku. Kami berganti pakaian santai dan keluar. Lobi masih ramai, tapi tidak berisik. Ada energi yang tenang. Kami keluar hotel. Udara malam terasa sejuk. Jalanan ramai oleh pejalan kaki. Papan-papan reklame bersinar terang. Sambil berjalan, kami mengamati sekitar. Jalanannya bersih, tidak ada sampah. Trotoarnya juga lebar dan nyaman untuk berjalan kaki. Sangat berbeda dengan New York. Kami menemukan sebuah restoran masakan Indonesia. Menu tertulis di luar. Kami masuk dan makan. Nasi goreng seafood. Masakan Indonesia cukup terkenal di Eropa, dan ini rasanya lezat. Saat kami membayar dan hendak pergi, pelayan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, silakan datang kembali. Sapaan yang tulus, bukan formalitas. Kami kembali berjalan di udara malam yang sejuk. Bintang-bintang terlihat di langit. Kami berjalan bergandengan tangan kembali ke hotel. Di kamar, aku kembali memandangi pemandangan malam Jakarta dari jendela. Cahaya kota terhampar seperti lautan bintang. Aku bisa melihat aliran sungai, dengan lampu jembatan yang terpantul di air. Robert, orang-orang di negara ini terasa sangat hangat. Ya, aku juga merasakannya. Aku berbaring di tempat tidur. Badan lelah, tapi hati ringan. Prasangkaku perlahan luntur. Aku semakin penasaran dengan negara bernama Indonesia ini. Hari pertama saja sudah penuh kejutan. Kenyamanan layar sentuh, kebaikan orang asing, jalanan yang bersih. Semuanya di luar dugaan. Apalagi yang akan kami lihat besok. Keesokan siangnya adalah waktu makan siang. Jadwal rombongan dimulai. Kami menuju aula besar di hotel. Saat pintu dibuka, aku terpana. Skalanya luar biasa. Langit-langitnya tinggi dengan lampu gantung kristal. Ratusan meja tertata rapi. Cukup untuk 3.000 orang. Setiap meja dihiasi kerajinan tangan tradisional yang berkilauan. Rangkaian bunga anggrek bulan yang indah menjadi hiasan utama. Begitu anggun,
Wow, gumam Robert. Aku juga tak bisa berkata-kata. Ini pertama kalinya aku disambut seperti ini. Kami menemukan tempat duduk kami. Di atas meja, ada plakat nama kami, ditulis dengan huruf emas, Clara Muller. Terasa begitu personal. Lampu panggung menyala. Alunan musik gamelan mengalun. Suara yang baru pertama kali ku dengar. Misterius dan menenangkan. Seorang pembawa acara naik ke panggung, mengenakan kebaya yang indah dan anggun. Selamat datang di musim semi persahabatan di Indonesia. Sapanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Seluruh aula hening. Di belakang panggung, layar LED besar menampilkan video bunga sakura yang berguguran. Indah sekali. Kelopaknya menari-nari di embus angin. Kemudian, para penari muncul, mengenakan kostum tradisional berwarna-warni, merah muda, kuning, hijau. Mereka mulai menari. Gerakan tangan mereka begitu luas. Tubuh mereka mengalir seperti air. Musik berganti, perpaduan antara musik modern dan instrumen tradisional. Kostum penari juga berubah, perpaduan antara kain tradisional dan pakaian modern. Tradisi dan modernitas berpadu harmonis. Inikah Asia yang kita bayangkan? Bisik Robert. Aku menggeleng. Sama sekali berbeda. Yang kami bayangkan adalah sesuatu yang kuno dan tertinggal. Tapi ini berbeda. Canggih dan modern. Tarian selesai. Tepuk tangan riuh membahana. Aku ikut bertepuk tangan. Sungguh mengesankan. Selanjutnya, hidangan mulai disajikan. Set menu. Hidangan pembuka adalah sup, dengan gaya Perancis yang mewah. Kedua, salad dengan sayuran segar dan saus asam manis. Hidangan utama adalah steak wagyu lokal, disajikan dengan indah di atas piring. Dagingnya empuk, sausnya manis gurih. Enak sekali, kata Robert. Iya, benar-benar lezat. Orang-orang di meja lain juga tampak puas. Semua fokus pada makanan mereka. Hidangan penutup adalah aneka kue tradisional jajanan pasar yang disajikan secara modern. Kue-kue kecil yang cantik dan berwarna-warni. Saat ku gigit, rasanya manis dan lembut. Setelah makan, panggung kembali terang. Kali ini, sebuah paduan suara anak-anak. Mereka mengenakan seragam sekolah. Musik dimulai. Melodi yang kukenal, You Raise Me Up. Suara anak-anak itu menggema. Jernih dan indah. Harmonisasi mereka sempurna. Setiap lirik terasa meresap ke dalam hati. Aku melihat sekeliling. Mata orang-orang berkaca-kaca. Seorang nenek memejamkan mata. Mataku pun terasa panas. Lagu selesai. Hening sejenak. Lalu, tepuk tangan bagai badai menyusul. Standing ovation. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Anak-anak itu membungkuk dalam-dalam. 90 derajat. Sikap yang begitu sopan. Pembawa acara kembali ke panggung. Terima kasih kepada semua yang telah memeriahkan acara ini. Semoga waktu Anda di Indonesia menjadi kenangan hangat di hati. Itu adalah salam penutup. Aula kembali terang. Kami bangkit dari kursi. Kaki terasa gemetar karena terharu. Penyambutan seperti ini belum pernah kami alami. Clara, Robert menggenggam tanganku. Ini benar-benar luar biasa. Aku juga berpikir begitu. Tidak bisa dipercaya. Kami keluar ke koridor. Orang-orang masih ramai membicarakan betapa takjubnya mereka. Indah sekali, kata Margaret mendekat. Aku menangis saat mendengar lagu anak-anak itu. Aku juga. Kami bertiga tertawa. Mata kami masih basah. Kami turun ke lobi. Dari jendela, kota Jakarta terlihat di bawah sinar matahari musim semi yang cerah. Clara, rasanya kita telah melewatkan sesuatu yang besar selama ini. Apa maksudmu? Kita tidak tahu ada budaya seindah ini. Kita terlalu meremehkan Asia. Suara Robert terdengar rendah, penuh penyesalan. Aku merasakan hal yang sama. Kami terkurung dalam prasangka. Kami percaya bahwa negara maju hanya ada di Barat, dan Asia tertinggal. Tapi kami salah.
Sepenuhnya salah. Indonesia sangat maju. Teknologi, budaya, dan orang-orangnya, semuanya mengejutkan. Dan yang terpenting, mereka begitu hangat. Aku memandang keluar jendela. Orang-orang berlalu lalang, berjalan sambil tertawa. Pemandangan yang damai. Sore harinya, kami kembali ke kamar. Aku berbaring, menatap langit-langit. Apa yang kulihat hari ini terbayang kembali. Gerakan anggun para penari, suara jernih anak-anak, meja yang berkilauan, semuanya begitu jelas. Aku mulai menyukai negara ini. Hari kedua, sore hari, bus berangkat. Mulai sekarang, kami dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kelompok kami menuju lembaga riset kesehatan tradisional. Alis Robert mengerut. Kesehatan tradisional? Ujung-ujungnya pasti cuma disuruh minum ramuan herbal. Iya, tidak ilmiah, aku setuju. Kami berdua, yang telah menghabiskan 30 tahun di dunia medis, selalu waspada terhadap pengobatan tanpa bukti. Evidence-based medicine adalah satu-satunya yang kami percaya. 2 hari ini, Indonesia penuh kejutan. Bandara, jalanan, orang-orang, semuanya membalikan ekspektasi kami. Tapi untuk urusan medis, kami yakin berbeda. Mereka tidak akan bisa menandingi kedokteran barat. Jujur, hari ini aku tidak berharap banyak, Robert. Aku juga. Anggap saja ini program Chehom biasa. Dari jendela bus, sebuah bangunan terlihat. Modern, berlapis kaca, memantulkan sinar matahari yang menyilaukan. Itu lembaganya, kata Margaret. Lebih modern dari yang kukira. Bangunan itu bersih, seperti kantor perusahaan. Sangat berbeda dari gambaran gubuk kuno yang ada di benakku. Kami turun dari bus dan masuk ke dalam. Aroma kayu cendana yang samar tercium, menenangkan. Kami berjalan di koridor. Dindingnya dihiasi bingkai, tapi isinya bukan lukisan kaligrafi, melainkan grafik data, detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, data-data ilmiah. Ini yang mereka sebut pengobatan tradisional? Gumam Robert pelan. Kami diantar ke sebuah ruang Chehom. Ruangan luas dengan kursi-kursi yang ditata melingkar. Sinar matahari masuk dari jendela. Seorang pria muda masuk, mengenakan kemeja putih dengan jas laboratorium berwarna krem. Ia memperkenalkan diri sebagai Dr. Santoso. Selamat datang. Hari ini bukan pengobatan, tapi Chehom. Saatnya untuk melihat dan merasakan sinyal yang dikirimkan tubuh Anda secara langsung. Ini bukan tindakan medis, katanya dalam bahasa Inggris yang fasih, dengan jelas menetapkan batasan. Kami merasa lega. Penjelasannya dimulai. Pendekatan pengobatan timur dan barat berbeda. Pengobatan barat mencari penyakit dan menghilangkannya. Pengobatan timur melihat keseimbangan seluruh tubuh. Keduanya benar, hanya pendekatannya yang berbeda. Robert melipat tangannya. Ekspresinya skeptis. Tapi ia mendengarkan. Kita mulai Chehom pertama. Seorang asisten membawa alat kecil, sensor untuk dijepitkan di jari. Ini adalah alat pengukur gelombang nadi, untuk melihat pola denyut jantung Anda. Semua peserta memasang sensor itu. Aku juga. Di layar, grafik gelombang muncul, bergerak secara real-time. Nadi ibu sedikit cepat saat ini. Mungkin karena kelelahan perjalanan dan jet lag, kata Dr. Santoso menunjuk layarku. Kurvanya tidak teratur, bergerigi. Sekarang, coba tarik napas dalam-dalam. Aku mengikuti instruksinya. Menarik napas perlahan, lalu menghembuskannya. Kurva di layar menjadi lebih halus. Aku terkejut. Aneh. Aku bisa merasakan diriku menjadi lebih tenang hanya dengan melihat grafik sederhana itu. Robert menatap monitornya dengan saksama. Detak jantung berubah karena pernapasan. Ini adalah regulasi sistem saraf otonom. Tepat sekali. Dr. Santoso tersenyum. Dalam pengobatan timur, kami menyebutnya aliran energi atau Qi. Tapi dalam istilah medis modern, ini adalah respons sistem saraf otonom. Namanya saja yang berbeda.
Mata Robert bergetar. Ia mengangguk. Aku bisa melihat sesuatu bergerak dalam pikirannya. Energi, ya? Pada akhirnya, ini terhubung dengan sistem tubuh yang kita pelajari. Gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Tichen kedua. Kami diminta untuk tetap duduk. Coba putar pergelangan kaki Anda perlahan, kata seorang pemandu dengan lembut. Ini bukan sekadar olahraga. Ini adalah dialog dengan tubuh Anda. Katakan pada lutut Anda, tidak apa-apa, ayo kita bergerak perlahan. Aku tertawa kecil. Dialog dengan tubuh? Ini pertama kalinya aku mendengarnya dalam konteks medis. Tapi aku mencobanya. Memutar pergelangan kaki perlahan. Ke kiri, ke kanan. Aku fokus pada lututku. Aneh. Rasanya seperti aku benar-benar sedang berbicara dengan lututku. Beberapa menit berlalu. Aku merasa kekakuan di lututku sedikit berkurang. Apa ini hanya sugesti? Tidak. Rasanya benar-benar berbeda. Robert memperhatikanku. Dia mungkin melihat ekspresi wajahku yang menjadi lebih rileks. Dia melepaskan lipatan tangannya. Relaksasi otot, respons saraf, inhibisi rasa sakit, gumamnya seperti pada diri sendiri. Pada akhirnya, itu adalah proses sinyal dari pikiran yang ditransmisikan ke tubuh. Selama ini kita hanya bicara tentang obat dan operasi. Ada nada penyesalan dalam suaranya. Tichen ketiga. Dr. Santoso membawa sebuah kotak kecil berisi jarum-jarum halus. Ini bukan jarum akupunktur sungguhan, melainkan jarum stimulus untuk cehom. Hanya untuk merangsang kulit secara ringan dan melihat responsnya. Aku ragu. Jarum. Aku takut. Tapi sudah sampai sejauh ini, sayang jika pulang begitu saja. Aku mengulurkan tanganku. Logam tipis itu menyentuh kulitku dengan ringan. Kukira akan terasa sakit. Ternyata tidak. Justru rasa hangat yang menyebar. Aneh. Tidak sakit. Kataku. Itu karena ketegangan Anda sudah mereda. Tubuh menuruti apa kata pikiran. Kata-kata Dr. Santoso meresap ke dalam hatiku. Tubuh menuruti apa kata pikiran. Sepertinya memang begitu. Robert menatapku. Setelah beberapa saat terdiam, ia menundukkan kepalanya. Selama ini kita hanya mengobati tubuh. Kita melupakan bagian terpenting, yaitu pikiran, katanya dengan suara kecil, namun bergema kuat. Tichen selesai. Dalam perjalanan kembali ke bus, aku melihat keluar jendela. Sinar matahari terasa hangat. Aneh ya? Badanku terasa lebih ringan. Mungkin hanya efek psikologis. Tapi itu bukan hal yang buruk, jawab Robert. Namun, pandangannya dialihkan keluar jendela. Sinar matahari terpantul di kacamatanya. Dia tahu. Aku juga tahu. Apa yang kami alami hari ini bukan sekadar efek psikologis. Itu nyata. Tubuh merespons. Saat pikiran rileks, tubuh pun ikut rileks. Atu pumblasma, marapan apar. Selama 30 tahun, kami percaya bahwa hanya bukti yang merupakan kebenaran. Jurnal, uji klinis, statistik. Itulah segalanya. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, pengalaman terasa lebih meyakinkan daripada jurnal manapun. Bus tiba di hotel. Kami kembali ke kamar. Aku duduk di tempat tidur, menyentuh lututku, sedikit kupijat. Mungkin hari ini nyerinya tidak akan terlalu parah. Robert tidak menjawab, hanya tersenyum. Di balik senyum itu, aku tahu ada banyak pemikiran. Aku melihat keluar jendela. Langit Jakarta biru cerah. Awan bergerak perlahan. Kami tahu, hari ini, untuk pertama kalinya, kepercayaan sedikit menggeser prasangka. Bahwa kedokteran barat bukanlah segalanya. Bahwa pengobatan timur juga memiliki dasar ilmiahnya. Dan yang terpenting, betapa pentingnya menyembuhkan pikiran. Malamnya, saat makan malam, Robert berkata, "Clara, hari ini aku belajar banyak. Aku juga." Kami berdua tertawa. Tawa yang tulus. Dinding prasangka itu retak. Dari celah itu, cahaya masuk.
Negara bernama Indonesia ini sedang mengajari kami cara menerima perbedaan, cara melihat dengan pikiran terbuka, dan cara menghargai pengalaman. Malam semakin larut. Aku tertidur sambil mengusap lututku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan nyenyak. Pagi hari ketiga. Jadwal bebas. Ada beberapa program pilihan yang ditawarkan. Bagaimana kalau C-Home MRT? Tanya Margaret. MRT? Robert memiringkan kepala. Ada program C-Home keamanan untuk lansia yang didampingi. Katanya kita akan diajak keliling pusat kota Jakarta. Kedengarannya menarik. Aku tertarik. MRT? MRT di New York berbahaya. Kami tidak pernah berani naik di malam hari. Bagaimana dengan di Jakarta? Kami bertemu dengan pemandu di lobi. Seorang wanita berusia 30 keropaan. Bahasa Inggrisnya fasih. Hari ini kita akan mengunjungi pasar baru, pasar tradisional yang bersejarah. Kita akan naik MRT. Kami berjalan menuju stasiun. Menuruni tangga. Stasiunnya bersih, lantainya berkilauan. Kami melewati gerbang tiket dengan menempelkan kartu. Bip. Sangat mudah. Kami turun ke peron. Dan mataku terbelalak. Apa itu? Robert menunjuk. Sebuah dinding kaca memisahkan peron dengan rel. Platform screen door. Itu untuk keamanan. Jelas pemandu. Sudah terpasang di semua stasiun. Semua stasiun. Aku tidak percaya. Di New York tidak ada. Kecelakaan orang jatuh ke rel masih sering terjadi. Aku melihat papan elektronik. Waktu kedatangan kereta, 2 menit lagi. Tepat. 2 menit kemudian, kereta datang dengan presisi. Pintu peron terbuka, pas dengan pintu kereta. Tidak ada celah. Luar biasa, gumamku. Kami naik ke dalam kereta, bersih. Kursi, lantai, pegangan tangan, semuanya bersih. Tidak ada bau aneh. Ini di jam sibuk. Robert tampak terkejut. Kereta cukup penuh, tapi tenang. Tidak ada yang saling dorong. Mereka naik dengan tertib. Kalau di New York, pasti sudah seperti neraka. Orang mendorong, berteriak, melompat masuk. Tapi di sini berbeda. Semua kursi penuh. Tiba-tiba, seorang wanita muda berdiri. Silakan. Bapak, Ibu. Dia memberi isyarat. Tidak apa-apa. Terima kasih. Aku melambaikan tangan. Tapi wanita itu tersenyum dan tetap memberikan kursinya. Selamat datang di Indonesia, katanya dalam bahasa Inggris. Senyum yang hangat. Terima kasih. Aku duduk. Hatiku terasa hangat. Mataku memerah. Di Eropa, hal seperti ini jarang terjadi. Semua orang individualistis. Lansia atau bukan, tidak ada bedanya. Tapi di sini berbeda. Robert menggenggam tanganku. Orang-orang di sini tahu cara saling percaya, katanya pelan. Kami melewati beberapa stasiun. Orang-orang naik turun. Tapi tidak ada kekacauan. Semua menunggu. Yang turun didahulukan, yang naik menyusul. Keteraturan itu seolah sudah mendarah daging. Mereka mempelajarinya sejak kecil, kata pemandu. Di luar jendela, nama-nama stasiun berlalu, ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Lampu berkedip memberitahu stasiun berikutnya. Aku melihat sekeliling. Ada kursi prioritas yang ditandai khusus. Tidak ada yang mendudukinya. Meskipun anak-anak muda berdiri, kursi itu tetap kosong. Kenapa kursi itu kosong? Tanyaku. Itu kursi prioritas. Anak muda tidak akan duduk di sana, sekalipun mereka lelah. Benarkah? Iya. Itu sudah menjadi budaya. Aku takjub. Bukan paksaan. Bukan hukum. Hanya budaya. Sebuah janji yang dipatuhi bersama. Saat naik eskalator, semua orang berdiri di sisi kiri, memberikan jalan bagi yang terburu-buru di sisi kanan. Ini juga budaya. Semua melakukannya secara alami. Aku mengangguk mendengar penjelasan pemandu. Kami keluar dari stasiun.
Pintu masuk pasar baru sudah di depan mata. Suasana ramai terdengar. Robert, negara ini benar-benar luar biasa. Iya, kata Robert. Sistemnya hebat, tapi orang-orangnya lebih hebat lagi. Sistem bisa dibuat dengan uang, tapi kesadaran masyarakat membutuhkan waktu yang sangat lama, dan orang Indonesia berhasil melakukannya. Budaya saling peduli, menjaga ketertiban, dan membantu yang lemah. Itu semua terjadi secara alami. Pagi ini, aku dikejutkan 2 kali di MRT. Pertama, oleh pintu pengaman peron. Sebuah bentuk kepedulian terhadap keselamatan. Kedua, oleh kursi yang diberikan. Sebuah bentuk penghormatan terhadap sesama. 2 hal itu menunjukkan wajah Indonesia. Negara di mana teknologi dan hati nurani berjalan beriringan, di mana kemajuan dan kepedulian hidup berdampingan. Akhirnya, kami memasuki pasar tradisional. Suara riuh rendah langsung menyambut kami. Suara orang, tawa, pedagang yang menawarkan barang, penuh kehidupan. Wow, jadi ini pasar. Robert membelalakan matanya. Di kedua sisi lorong, toko-toko berjejer rapat di bawah atap. Terkesan kuno, tapi tidak kotor. Jauh lebih bersih dari yang kubayangkan. Ini pasar baru. Pasar yang sangat ramai dan bersejarah, jelas pemandu. Aku bisa merasakan sejarahnya dari aspal di jalan, pilar-pilar toko, dan rel kereta tua di atas kepala. Kami berjalan perlahan. Di kedua sisi, banyak penjual makanan. Makanan laut, buah-buahan, aneka kue. Aromanya sedap. Cicipi dulu, Pak. Bu. Seorang pedagang wanita berusia 60 kerapan melambaikan tangan. Ia mengenakan celemek. Kami? Iya. Turis ya? Ini martabak manis. Enak loh. Dia menyodorkan sepotong kecil dengan tusuk gigi. Masih hangat. Gratis? Tentu saja. Kalau suka, beli. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Aku tidak percaya. Di Eropa, tidak akan ada yang seperti ini. Mencicipi pun harus bayar. Aku menggigitnya. Gurih dan renyah di luar, lembut di dalam. Enak sekali. Mau satu? 15.000 saja. Ya, saya mau. Robert mengeluarkan dompetnya. Pedagang itu membungkus martabak untuk kami. Selamat menikmati liburan di Indonesia ya, katanya sambil tersenyum cerah. Senyum yang tulus. Kami berjalan lagi dan melihat toko lemper. Seorang kakek sedang menggulung lemper dengan cekatan. 1 lemper, Pak, kata Robert. Iya, sebentar ya. Kakek itu memotong lemper dengan presisi. Berapa harganya? 5.000 saja. Hanya ini. Robert tampak kaget. Iya. Itu harga aslinya? Kakek itu tersenyum. Kalau enak, datang lagi ya. Kami membayar dan menerima lemper itu. Berat. Isinya padat. Kami mencari bangku dan duduk. Saat dimakan, ketannya pulen. Isiannya melimpah. Lezat. Robert. Harga di sini murah sekali ya. Iya. Kalau di Eropa, harganya bisa 3 kali lipat. Aku melihat sekeliling. Orang-orang duduk sambil makan. Keluarga, teman, pasangan. Semua tertawa. Di meja sebelah, seorang nenek Indonesia duduk. Dia tersenyum pada kami. Dari mana? Dari Jerman. Wah, jauh ya. Bagaimana Indonesia? Sangat bagus. Orang-orangnya ramah. Syukurlah. Makan yang banyak ya. Nenek itu melambaikan tangan dan pergi. Terasa begitu hangat. Aneh ya, gumamku. Apanya? Kenapa orang-orang di sini begitu mudah menyapa kita? Ramah sekali. Orang asing diperlakukan seperti tetangga. Benar, jawab Robert. Di Eropa, kita sangat berhati-hati untuk berbicara dengan orang asing. Selalu waspada. Tapi di sini berbeda. Alami sekali. Kami menjelajahi pasar lebih jauh. Pakaian, sepatu, pernak-pernik, beragam sekali.
Para pedagang menyambut pembeli dengan ramah. Itu kue cubit, katanya terkenal. Kue cubit? Katanya enak sekali sampai bikin ketagihan. Antreannya panjang. Kami ikut mengantre. Sekitar 10 menit. Giliran kami tiba. Kami membeli 1 porsi. Saat ku gigit, enak. Benar-benar bikin ketagihan. Wangi manisnya kuat. Luarnya renyah. Dalamnya lembut. Berbeda dengan lemper padat yang tadi kami makan. Kami keluar dari pasar. Perut kenyang, hati pun hangat. Orang-orang di negara ini sepertinya sangat tulus ya. Iya. Mereka lebih mementingkan hubungan antar manusia daripada uang. Kami berjalan bergandengan tangan di bawah sinar matahari yang hangat. Yang kami lihat di pasar bukan hanya makanan. Senyum orang-orang, sambutan yang tulus, harga yang wajar. Semua itu adalah cerminan hati Indonesia. Sambil berkeliling pasar, aku berpikir, banyak negara maju di dunia. Tapi negara yang masih memegang erat nilai-nilai kemanusiaan, itu langka. Indonesia memiliki keduanya. Sore hari, kami naik MRT untuk kembali. Di luar jendela, pemandangan Jakarta berlalu. Hari ini, kami belajar banyak tentang bagaimana tradisi tetap hidup dan bagaimana ketulusan dibagikan. Setelah makan malam, kami kembali ke lobi hotel. Alunan piano yang lembut terdengar. Seorang staf resepsionis mendekati kami. Malam ini anginnya sangat sejuk. Bapak, Ibu, coba jalan-jalan di tepi sungai dekat sini. Pemandangan malamnya indah. Malam hari? Jam segini? Tanyaku kaget. Aku melihat jam. Sudah pukul 10 malam. Iya. Jakarta aman di malam hari. Banyak juga yang lari sendirian, kata staf itu sambil tersenyum. Pintu lift tertutup. Aku menatap Robert. Mau coba? Jam segini? Kita turis. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Kalau begitu, kita buktikan saja. Apa benar Saman itu? Robert berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, ayo kita coba. Kami ke kamar, berganti pakaian santai dan memakai sepatu kets. Saat melangkah keluar hotel, udara terasa sejuk. Angin malam musim semi berhembus lembut. Jalanan terang benderang oleh lampu jalan dan papan reklame. Minimarket juga masih terang. Seorang wanita melintas, berlari sambil memakai earphone. Sendirian. Kami berhenti. Wanita itu sendirian? Ini sudah jam 11 malam. Apa ada penjaga di sekitar sini? Robert celingukan. Bukan. Dia hanya berlari santai. Wajahnya tenang. Aku tidak percaya. Di New York, ini tak terbayangkan. Seorang wanita lari sendirian di malam hari adalah tindakan yang sangat berbahaya. Kami berjalan pelan. Di sudut jalan, ada kafe 24 jam. Lampunya terang. Di dalamnya, anak-anak muda duduk sambil menatap laptop, tertawa dan mengobrol. Kafe itu tidak tutup ya? Dibiarkan terbuka begitu saja. Robert menggelengkan kepala. Bagaimana bisa malam hari begitu tenang? Kami berjalan lagi. Ada halte bus. Orang-orang mengantre dengan tertib. Bus berhenti, mereka naik dan turun dengan tenang. Tidak ada yang saling dorong. Di tempat kita, begitu malam tiba, kita langsung mengunci pintu. Kita diajarkan bahwa itu cara untuk aman. Suara Robert terdengar berat. Hening. Dari arah sungai, cahaya berkelip. Terdengar suara tawa orang-orang yang bersepeda dari kejauhan. Orang-orang di sini hidup dengan saling percaya, kataku pelan. Kepercayaan itulah yang mungkin menciptakan kedamaian ini. Robert menunduk. Kami menuju sungai. Sebuah jembatan terlihat, dihiasi lampu-lampu indah yang terpantul di air, menari-nari. Di sepanjang tepi sungai, banyak orang, keluarga, pasangan, teman-teman, semua terlihat santai. Tidak ada rasa takut. Kami duduk di bangku, memandangi air sungai. Sebuah perahu wisata melintas, diiringi alunan musik. Malam ini, untuk pertama kalinya,
Hatiku benar-benar tenang, kataku. Iya, jawab Robert. Ternyata ada malam seperti ini di dunia. Dia menggenggam tanganku lembut. Aku melihat sekeliling. Sepasang suami istri berjalan bergandengan tangan, mengobrol sambil tertawa. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda waspada. Seorang wanita muda duduk sendirian di bangku sambil membaca buku. Tanpa earphone, tanpa melihat sekeliling dengan cemas. Lihat wanita itu, bisik Robert. Dia benar-benar tenggelam dalam bacaannya. Tidak ada rasa takut sama sekali. Pemandangan yang luar biasa. Di Amerika, tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Duduk sendirian di taman pada malam hari sambil membaca buku? Tak terbayangkan. Sebuah keluarga bersepeda melintas. Ayah, ibu, dan anak. Anaknya tertawa sambil mengayuh sepeda, sementara orang tuanya mengikuti dari belakang dengan santai, bersepeda dengan anak di malam hari. Di sini, itu mungkin, desahku. Kami duduk di sana selama setengah jam. Tidak ada yang terjadi, tidak ada yang berteriak, bertengkar, atau orang yang mencurigakan, hanya kedamaian. Ayo pulang. Iya. Kami bangkit dan berjalan kembali ke hotel. Jalanan masih terang dan ramai. Kami mampir ke minimarket untuk membeli air. Kasirnya seorang mahasiswa. Jalan-jalan malam. Pak, Bu? Tanyanya dalam bahasa Inggris. Iya, kami baru dari tepi sungai. Menyenangkan? Iya, indah sekali. Malam di Jakarta aman, kok. Jangan khawatir, kata kasir itu sambil tersenyum bangga. Kami kembali ke hotel. Di kamar, aku memandangi pemandangan malam Jakarta dari jendela. Cahaya terhampar tanpa akhir. Aku berbaring di tempat tidur. Badan lelah, tapi hati ringan. Robert, aku tidak akan pernah melupakan malam ini. Aku juga. Robert mematikan lampu. Kegelapan menyelimuti, tapi hatiku terasa terang. Karena malam ini, di negeri asing, untuk pertama kalinya aku melihat kepercayaan, bukan prasangka. Orang Indonesia saling percaya. Kepercayaan itu menciptakan keamanan. Keamanan membawa kedamaian. Dan dalam kedamaian, orang-orang merasa bebas. Itulah malam di Indonesia. Malam tanpa rasa takut. Malam penuh kepercayaan. Aku memejamkan mata. Pemandangan tadi terbayang kembali. Wanita yang berlari, anak-anak muda di kafe, wanita yang membaca buku, keluarga yang bersepeda. Mereka semua bebas, menikmati malam sepenuhnya. Kami sudah lama melupakan kebebasan seperti itu. Kami diajarkan bahwa malam itu berbahaya, bahwa kami harus waspada. Tapi di sini berbeda. Malam sama damainya seperti siang. Aku tertidur lelap, tanpa mimpi buruk. Pagi hari keempat. Jadwal rombongan. Kami akan pergi ke Keraton Yogyakarta. Bus berangkat. Pemandangan Jakarta berlalu di luar jendela. Keraton adalah tempat tinggal Sultan Yogyakarta. Dulu, ini adalah pusat kerajaan, jelas pemandu. Sebuah istana? Robert tampak terkejut. Iya. Dengan sejarah yang sangat panjang. Sejarah Amerika sangat singkat jika dibandingkan dengan Indonesia. Bus berhenti. Kami turun. Dan mulutku ternganga. Lautan manusia. Sangat ramai. Dan sebagian besar adalah turis asing. Apa mereka semua turis asing? Sepertinya begitu. Aku membelalakan mata. Orang Eropa, Asia, Timur Tengah, beragam. Dan banyak dari mereka mengenakan batik. Ada tempat penyewaan batik. Kalau dipakai, rasanya lebih seru, kata Margaret. Kita coba? Ide bagus. Kami menuju tempat penyewaan. Antreannya panjang. Setelah 20 menit, giliran kami tiba. Petugas membantu kami memilih batik. Aku mendapat warna hijau muda. Robert warna abu-abu. Kami berganti pakaian. Saat bercermin, rasanya aneh, tapi indah. Terlihat anggun. Kau cocok sekali, Clara. Kau juga.
Kami tertawa dan berjalan menuju gerbang keraton. Gerbangnya megah, tinggi, dan besar. Pilar-pilarnya tebal. Wow! Desahku. Di dalam, halamannya luas. Ditutupi pasir. Sangat teratur. Orang-orang berfoto. Suara tawa terdengar di mana-mana. Berbagai bahasa terdengar. Inggris, Spanyol, Prancis, Mandarin. Sepertinya orang dari seluruh dunia datang ke sini, kata Robert. Iya. Aku tidak tahu kalau Indonesia sepopuler ini. Aku terkejut. Keraton telah menjadi tujuan wisata dunia. Ada pertunjukan prajurit keraton. Suasananya hikmat. Orang-orang berkumpul, merekam dengan ponsel mereka, memandang dengan takjub. Tradisinya masih hidup ya, kata Margaret. Benar. Dan sekarang menjadi tren dunia. Memang benar. Turis asing yang mengenakan batik ada di mana-mana, berpose untuk foto. Mereka terlihat sangat menikmati. Kami mendekati salah satu bangunan. Atapnya indah, menjulang ke langit. Bangunan ini sudah bertahan ratusan tahun? Tanya Robert. Iya. Meskipun sudah beberapa kali direstorasi, sejarahnya tetap terjaga, jawab pemandu. Luar biasa. Mereka benar-benar menjaga sejarah. Terasa ada kehikmatan, beban sejarah. Kami keluar. Di depan, ada alun-alun. Di masa lalu, ini adalah pusat kehidupan. Aku membayangkan bagaimana keadaannya ratusan tahun lalu. Sekelompok turis Eropa melintas. Pemandu mereka menjelaskan dalam bahasa Prancis. Mereka mengangguk-angguk takjub. Banyak sekali turis asingnya. Iya. Sepertinya Indonesia sudah sangat terkenal, kata Robert sambil melihat sekeliling. Ada juga rombongan turis dari Tiongkok. Tradisi mereka menjadi tren dunia ya, gumamku. Benar. Beberapa tahun lalu, ini tak terbayangkan. Kami berjalan di taman. Bunga-bunga bermekaran. Aku melihat seorang kakek melintas, mengenakan batik tulis asli, bukan sewaan. Terlihat berwibawa. Sepasang anak muda sedang bersuah foto, tertawa sambil berpose. Mereka tampak bahagia. Di sini masa lalu dan masa kini hidup berdampingan, kata Robert. Mereka menjaga tradisi sambil merangkul dunia. Itulah Indonesia. Istana tua itu masih hidup, dan orang-orang dari seluruh dunia datang mengunjunginya. Tradisi tidak terkunci di museum. Ia hidup dan bernapas. Robert, negara ini adalah negara yang siap. Maksudmu? Mereka telah bersiap selama ribuan tahun. Menjaga sejarah, merawat budaya. Itulah mengapa dunia sekarang memperhatikan mereka. Kata-kata Robert meresap ke dalam hatiku. Amerika punya sejarah yang singkat, tapi kuat secara ekonomi dan militer. Indonesia berbeda. Mereka menarik dunia dengan sejarah dan budaya yang panjang. Waktu habis. Kami meninggalkan keraton, mengembalikan batik. Dalam perjalanan kembali, aku melihat keluar jendela. Keraton semakin menjauh, tapi kenangannya tetap di hati. Apa yang kau lihat hari ini, Clara? Tanya Robert. Sejarah, tradisi, dan kebanggaan. Benar. Orang Indonesia bangga dengan budaya mereka. Tentu saja, budaya mereka seindah ini. Setelah makan siang, kami naik bus lagi untuk jadwal sore. Kami menuju Museum Aksara Nusantara. Museum Aksara? Tanya Margaret. Iya, museum tentang aksara-aksara di Indonesia, jawab pemandu. Aksara pun ada museumnya? Iya, karena aksara di Indonesia itu istimewa. Bus berjalan sekitar 30 menit. Sebuah bangunan modern dari kaca dan beton terlihat. Itu museumnya. Kami turun dan masuk. Lobinya luas, langit-langitnya tinggi. Di dinding, terpampang aksara Jawa yang besar dan indah. Lengkungannya begitu halus. Itu aksara Indonesia? Iya, itu aksara Jawa, atau dikenal sebagai Hanacaraka. Kami masuk ke ruang pameran. Gelap, dengan pencahayaan lembut. Pameran pertama menggunakan hologram, gambar melayang di udara.
Sesosok bangsawan Jawa kuno muncul. Terdengar narasi, agar semua orang bisa membaca. Robert dan aku fokus mendengarkan. Dulu, di Jawa, pengetahuan banyak ditulis dalam aksara Kawi yang rumit. Lalu diciptakanlah aksara yang lebih mudah dipelajari oleh semua orang. Jelas pemandu. Semua orang? Iya. Terutama agar perempuan dan rakyat biasa bisa bebas berekspresi. Membagikan pengetahuan. Luar biasa. Biasanya penguasa memonopoli pengetahuan. Tapi di Jawa berbeda. Mereka ingin rakyatnya bisa berekspresi. Kami pindah ke pameran berikutnya. Prinsip pembentukan aksara dijelaskan. Sangat rasional. Bentuk ini berasal dari aksara Pallawa. Di layar, ditampilkan evolusi aksara. A, Na, Ca, Ra, Ka. Aneh. Tapi sistematis. Ini diciptakan lebih dari 1000 tahun yang lalu? Robert takjub. Iya. Di era kerajaan Medang. Luar biasa. Sangat menarik secara linguistik. Robert, meskipun seorang ahli bedah, sangat terpelajar. Melihatnya begitu takjub adalah bukti bahwa ini adalah hal yang luar biasa. Di dinding, ada sebuah kutipan dengan terjemahan bahasa Inggris. Aksara yang mewakili jiwa. Aku terharu membacanya. Kami pindah ke ruang berikutnya. Naskah-naskah kuno dipamerkan. Ini adalah salah satu naskah tertua. Ditulis oleh seorang pujangga istana. Pemandu menunjuk sebuah etalase kaca. Sekelompok siswa sekolah dasar masuk. Sepertinya sedang karya wisata. Guru mereka sedang menjelaskan. Seorang anak melihat kami dan melambaikan tangan. Hello, balasku. Anak itu tersenyum. Anak lain mendekat. Where are you from? Tanyanya dalam bahasa Inggris yang jelas. We are from Germany. Wow. How do you like Indonesia? It's wonderful, a beautiful country. Thank you. Anak itu membungkuk sopan dan kembali ke teman-temannya. Anak-anak di sini pandai berbahasa Inggris ya, kata Margaret. Pendidikan mereka sepertinya sangat baik dan sangat sopan. Kami menuju area Chehom. Ada tablet yang disediakan untuk mencoba menulis aksara. Aku mencoba menulis namaku, Clara, tapi dalam aksara Jawa. Pemandu membantu. Clara ditulis menjadi SSSSSSSSSS. Aku menirunya. Aneh, tapi goresannya terasa lembut. Tulisan Anda bagus. Puji pemandu. Robert juga menulis namanya. Robert. Menarik katanya sambil tertawa. Ternyata lebih mudah dari yang kukira. Kami tiba di pameran terakhir, bertema masa depan aksara. Di layar, ditampilkan perangkat digital, ponsel, komputer. Input bahasa Indonesia dengan keyboard aksara Jawa sekarang sangat cepat. Kenapa? Karena ada fitur prediksi kata. Sebuah video perbandingan kecepatan mengetik diputar. Aksara Jawa ternyata sangat efisien. Cepat sekali ya. Iya. Sangat praktis. Aku takjub. Aksara 1000 tahun yang lalu ternyata sangat optimal untuk era digital. Kami keluar dari museum. Di lobi, ada toko souvenir, gantungan kunci, buku catatan, kartu pos. Aku membeli gantungan kunci dengan namaku dalam aksara Jawa. Bagus untuk oleh-oleh. Aku juga mau beli. Robert juga membeli satu dengan namanya. Kami keluar. Matahari sore terasa hangat. Robert, jika aksara punya kepribadian, aksara Jawa adalah aksara yang hangat. Maksudmu? Ia diciptakan dengan niat baik untuk semua orang. Hati itu terasa. Robert mengangguk. Mungkin kekuatan Indonesia dimulai dari aksaranya. Kami kembali ke bus. Di luar jendela, pemandangan kota terlihat. Hutan beton yang modern. Tapi di dalamnya, ada aksara yang hidup di setiap papan nama, penunjuk jalan, dan buku. Negara yang membagikan pengetahuan. Gumamku. Alasan penciptaan aksara itu jelas.
agar semua orang bisa belajar, berkomunikasi, agar pengetahuan menjadi hak, bukan keistimewaan. Semangat itu masih berlanjut hingga kini. Pendidikan, perkembangan teknologi, penyebaran budaya, semuanya terhubung. Kami tiba di hotel. Saatnya makan malam. Di kamar, aku melihat keluar jendela. Lampu-lampu kota mulai menyala. Robert, aku semakin menyukai Indonesia. Aku juga, katanya sambil menggenggam tanganku. Besok adalah hari terakhir. Akan ada makan malam perpisahan di Teluk Jakarta. Aku sudah merasa sedih. Aku belajar banyak di negara ini. Teknologi, budaya, sejarah, dan hati. Semuanya berharga. Malam semakin larut. Aku memandangi gantungan kunci di tanganku. Tulisan tripulinnya itu berkilauan. Hari kelima, hari terakhir. Pagi hari adalah waktu bebas. Kami pergi ke pusat perbelanjaan, membeli oleh-oleh untuk keluarga. Malnya bersih, pelayannya ramah. Waktu berlalu begitu cepat. Setelah makan siang, kami kembali ke hotel untuk mengemas barang. Besok pagi-pagi sekali kami harus ke bandara. Sudah mau berakhir ya, kata Robert. Cepat sekali. Dadaku terasa sesak. Aku tak mau pergi. Pukul 6 sore. Kami berkumpul di lobi. Jadwal rombongan untuk makan malam terakhir. Bus berangkat menuju Teluk Jakarta. Langit senja berwarna merah. Katanya tempat malam ini spesial, kata Margaret. Di mana? Restoran kubah kaca dengan pemandangan laut. Ekspektasiku meningkat. Sekitar 30 menit kemudian, sebuah bangunan modern dari kaca terlihat. Berkilauan, kami masuk. Pintu terbuka. Dan napasku tertahan. Aula perjamuan itu sangat besar. Langit-langitnya dari kaca, memperlihatkan langit. Jendelanya juga kaca, menyuguhkan pemandangan Teluk Jakarta. Wow! Desahku takjub. Meja-meja bundar ditata dengan lilin yang menyala temaram. Bunga anggrek menjadi hiasan utama. Kami menemukan meja kami di dekat jendela. Laut terhampar di depan mata. Tenang. Sebuah jembatan terlihat. Lampu-lampunya mulai menyala. Indah sekali, gumam Robert. Musik jazz yang lembut mengalun. Pembawa acara naik ke panggung, mengenakan kebaya yang anggun. Terima kasih telah berbagi malam terakhir ini bersama kami. Malam ini, Jakarta akan bersinar untuk Anda, katanya dengan suara hangat. Lampu perlahan diredupkan. Semua mata tertuju keluar jendela. Saat itu, cahaya muncul di langit. Ratusan drone. Warnanya berubah-ubah, merah, biru, kuning, hijau, seperti pelangi. Mereka membentuk tulisan, Welcome to Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Sorak-sorai terdengar. Oh my God! Luar biasa. Aku tak bisa menutup mulutku. Air mata mulai menggenang. Drone bergerak, berubah bentuk menjadi bunga. Bunga melati, mekar di langit. Apa ini semua untuk kita? Tanya seseorang di meja sebelah. Pembawa acara tersenyum dan mengangguk. Iya, untuk Anda semua. Karena Anda telah datang dengan hati yang terbuka. Dadaku terasa hangat. Musik berganti, sebuah band muncul. Sebuah lagu yang indah dinyanyikan dengan suara jernih, campuran bahasa Indonesia dan Inggris. Di luar jendela kaca, kembang api diluncurkan. Kembang api yang senyap, tidak ada suara ledakan, tapi sangat indah. Air mataku mengalir. Kuseka, tapi mengalir lagi. Robert menggenggam tanganku. Matanya juga basah. Clara, kita benar-benar beruntung. Kenapa? Karena bisa menyaksikan momen ini. Aku mengangguk, tak bisa berkata-kata. Aku melihat sekeliling. Orang-orang menangis terharu. Seorang nenek menyeka matanya dengan sapu tangan. Seorang kakek menundukkan kepalanya. Semua merasakan hal yang sama. Rasa terima kasih, haru, dan kesedihan karena akan berpisah. Hidangan mulai disajikan, satu persatu dengan cermat.
Tapi pemandangan di luar jauh lebih memikat. Cahaya laut, drone, kembang api. Semuanya seperti mimpi. Lagu selesai. Tepuk tangan riuh membahana. Standing ovation, hening sejenak. Pembawa acara kembali ke panggung. Sebuah kehormatan bagi kami menerima Anda di Indonesia. Semoga momen ini akan selalu menjadi kenangan hangat di hati Anda. Itu adalah salam penutup. Lampu kembali terang. Orang-orang berdiri, saling berpelukan, berjabat tangan. Aku memandang keluar jendela. Lautan yang tenang. 5 hari yang kami habiskan di sini terlintas di benakku. Setiap momen menghancurkan prasangka. Indonesia bukanlah negara yang kami bayangkan. Jauh lebih indah, jauh lebih hangat. Robert, kataku. Hatiku disembuhkan di Indonesia. Itu adalah ungkapan yang tepat. Lututku masih sakit, belum sembuh total. Tapi hatiku menjadi ringan. Prasangka hilang, pikiran terbuka. Itulah penyembuhan yang sesungguhnya. Kami bangkit dari kursi. Sebelum keluar, aku menatap laut sekali lagi. Cahayanya masih berkilauan. Indah. Selamat tinggal, Jakarta, bisikku pelan. Terima kasih. Kami kembali ke bus. Perjalanan menuju hotel terasa hening. Tidak perlu kata-kata. Semua larut dalam pikiran masing-masing. Di kamar, koper kami sudah rapi. Besok pagi berangkat. Aku duduk di tempat tidur, memandangi malam terakhir Jakarta. Aku mematikan lampu. Kegelapan turun, tapi hatiku terang benderang. Karena negara bernama Indonesia telah menyalakan cahaya di dalamnya. Pukul 6 pagi, alarm berbunyi. Aku bangun dengan badan terasa berat. Aku tidak mau pergi. Dari jendela, kulihat Jakarta mulai terjaga. Matahari terbit. Pagi terakhir. Aku menutup koperku. Berat karena oleh-oleh. Sudah siap, Clara? Sudah. Tapi, aku tak sanggup melanjutkan. Aku tidak mau pergi. Aku juga. Robert mengangguk. Kami turun ke lobi. 3.000 anggota Golden Year Society berkumpul. Wajah mereka muram, penuh kesedihan. Apa kita benar-benar harus pergi? Seorang nenek bertanya pada staf dengan suara bergetar. Iya, Nyonya. Jadwal pesawat sudah ditentukan. Sayang sekali. Mata nenek itu memerah. Di mana-mana terdengar helaan napas. Orang-orang menyeka mata dengan sapu tangan. Indonesia benar-benar luar biasa. Aku ingin datang lagi. Tidak kusangka secepat ini berakhir. Mataku terasa panas. Aku mencoba menahannya, tapi air mata tetap mengalir. Margaret mendekat. Matanya juga merah. Clara, kau menangis? Sedikit. Aku juga. Aku benar-benar tidak mau pergi. Dia menggenggam tanganku. Bus-bus telah menunggu. Staf hotel berbaris, melambaikan tangan. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi. Teriak mereka dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Suara yang tulus. Bus berangkat. Semua orang memandang keluar jendela. Hotel semakin menjauh. Selamat tinggal, bisik seseorang. Perjalanan ke bandara hening. Semua memandangi Jakarta yang berlalu. Gedung pencakar langit, jalanan bersih, mobil yang tertib. Pemandangan yang kini terasa akrab. Kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Check-in, menitipkan bagasi. Sambil menunggu di ruang tunggu, orang-orang berbincang. Perjalanan kali ini benar-benar yang terbaik. Iya, tak akan terlupakan seumur hidup. Orang Indonesia benar-benar ramah. Semua membicarakan Indonesia, hanya hal-hal positif. Kami menuju gerbang keberangkatan. Pesawat charteran kami telah menunggu. Sudah berakhir ya, kataku. Bukan. Ini mungkin baru permulaan, kata Robert sambil menggenggam tanganku. Maksudmu? Kita harus menceritakan apa yang kita lihat kepada orang lain. Pesawat mulai bergerak, menuju landasan pacu. Semakin cepat, lalu lepas landas. Dari jendela, Indonesia terlihat. Gedung-gedung menjadi titik-titik kecil.
Air mataku mengalir lagi, tak tertahankan. Robert, aku akan kembali lagi. Janji. Aku juga berjanji. Pesawat memasuki awan. Indonesia menghilang. 13 jam penerbangan. Aku tidur dan bermimpi tentang Indonesia. Kami tiba di Frankfurt, tanah Jerman. Bandara terasa asing, terlihat kotor dan tidak teratur. Sangat berbeda dengan Indonesia. Kami pulang. Pintu rumah terbuka, aroma yang akrab. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Rumah ini tidak sama lagi. Kita yang sudah berubah, kata Robert. Benar. Keesokan harinya, teman-teman menelepon. Bagaimana Indonesia? Luar biasa. Bersih, ramah, aman. Benarkah? Asia? Iya. Buang prasangkamu. Indonesia adalah negara yang hebat. Robert juga menceritakan pada kenalannya. Sistem medis mereka mengejutkan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah sikap orang-orangnya. Sikap apa? Sikap saling peduli, saling percaya. Seminggu kemudian, majalah online Golden Year Society menghubungi kami. Bisakah Anda menulis catatan perjalanan? Tentu saja. Aku dan Robert menulisnya bersama selama 2 malam. Kami menuangkan semua yang kami alami. Kami menentukan judulnya, Penyembuhan Tanpa Obat di Negeri Khatulistiwa. Artikel itu dimuat. Responsnya instan. Benarkah? Aku tidak percaya. Aku juga ingin ke sana. Ratusan komentar masuk. Artikel itu dibagikan, menyebar di media sosial. Sebuah tagar lahir. Hiledin Indonesia. Indonesia adalah masa depan. Tidak percaya ada negara seperti ini. Komentar terus berdatangan. Orang-orang mengunggah foto-foto mereka di Indonesia. Keraton, Teluk Jakarta, pasar tradisional. Semua dengan wajah bahagia. 2 minggu berlalu. Media di Eropa mulai tertarik. Sebuah koran lokal memuat artikel. Para pensiunan menemukan harapan di Indonesia. Cerita kami dimuat di sana. Lengkap dengan foto. Responsnya luar biasa. Koran lain menghubungi. Bisakah kami wawancara? Tentu. Kami tampil di siaran radio. Menceritakan tentang Indonesia. Apa yang begitu istimewa dari Indonesia? Orang-orangnya. Mereka hangat dan penuh kepercayaan. Apa Anda ingin kembali? Pasti. Kami pasti akan kembali. Setelah siaran itu, email membanjir. Saya juga mau pergi. Bagaimana cara pesannya? Tolong beri info lebih detail. Aku dan Robert menjadi sibuk. Tulisan perjalanan kecil kami telah menciptakan gelombang besar. Sore harinya, saat menonton berita, muncul berita tentang Indonesia. Kunjungan turis lansia ke Indonesia meningkat tajam. Di layar, tampak suasana bandara yang ramai. Aku terharu. Robert menggenggam tanganku. Ini karena kita. Iya, kita hanya menyampaikan kebenaran. Kami tidak berbohong. Kami hanya membagikan apa yang kami alami. Dan itu menggerakkan hati orang-orang. Malamnya, aku berbaring sambil memegang gantungan kunci bertuliskan Man Ebadem Ebari. 3 minggu berlalu. Suatu pagi, aku menyalakan TV, BBC. Sebuah segmen khusus dimulai. Indonesia, bangsa yang saling menjaga. Reporter berkata, perjalanan sepasang suami istri lansia ini bukan lagi sekadar ulasan wisata, tapi telah menjadi pemicu bagi dunia untuk melihat kembali Indonesia. Jantungku berdebar kencang. Robert, cerita kita. Robert berlari dan kami menonton bersama. Beberapa hari kemudian, perubahan terlihat nyata. Aku membuka situs web maskapai penerbangan, mencari tiket ke Indonesia. Ludes. Tulisan merah itu muncul di mana-mana. Lufthansa, KLM, Emirates, semuanya ludes. Tidak bisa dipercaya. Keesokan harinya, berita kembali memberitakan. Teks berjalan di bawah layar. Permintaan penerbangan ke Jakarta melonjak di kalangan lansia. Reporter berkata,
Maskapai-maskapai besar menambah jadwal darurat ke Indonesia. Lufthansa menambah dari 3 kali seminggu menjadi setiap hari. KLM menambah 2 penerbangan pada rute yang ada. Email masuk dari Golden Year Society. Tur penyembuhan ke Jakarta. 10 jadwal ludes dalam 5 hari. Jadwal tambahan sedang disusun. Florida, Chicago, Toronto, London. Para lansia di seluruh dunia memesan tiket ke Indonesia. Mataku terasa panas. Mereka juga akan segera tahu perasaan haru yang kita rasakan, kata Robert sambil meletakkan cangkir kopinya. Tulisanmu itu akhirnya menggerakkan orang. Bukan tulisannya, aku menggeleng. Orang-orang tertarik pada ketulusan. Itulah kekuatan yang dimiliki Indonesia. Hening sejenak. Alasan Indonesia menjadi negara maju bukan hanya karena teknologi atau ekonomi. Mereka tidak pernah lupa cara untuk saling peduli. Dan sekarang, dunia mulai mengetahuinya. Robert mengangguk. Kita pergi ke satu negara, tapi rasanya seperti kita baru pulang dari masa depan. Benar, aku tertawa. Musim semi di Jakarta yang kita lihat itu, sekarang seluruh dunia akan menyaksikannya juga. Tawa kami pecah. Robert menggenggam tanganku lembut. Terima kasih. Untuk apa? Karena telah pergi bersamaku. Dengan hati yang terbuka. Aku juga berterima kasih padamu. Kami saling memandang tanpa kata. Gantungan kunci di tanganku terasa hangat. Saat ini juga, seseorang mungkin sedang mendarat di Soekarno-Hatta. Terkejut melihat kemodernannya, takjub melihat ketertiban MRT, dan menangis karena kebaikan hati orang-orangnya. Sama seperti kami. Demikianlah kisah mengharukan dari perjalanan Clara dan Robert di Indonesia. Kami akan terus menyampaikan kisah-kisah inspiratif dari negeri kita yang membuat dunia takjub. Tekan tombol subscribe dan like, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Ini adalah secuil kisah penuh inspirasi. Terima kasih.